Anak belajar berhitung itu bukan sekedar anak menghafalkan bilangan 1 sampai 10. Karena kalau anak hanya menghafal bilangan 1 sampai 10 misalnya, kelak ketika mereka belajar matematika yang melibatkan operasional seperti penambahan, pengurangan, bagi, kali, dan seterusnya, maka anak akan kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Dan kesulitan matematika ini efeknya bisa terbawa sampai dewasa. Mengajarkan anak matematika harus diawali dengan membangun kesadaran kuantitas terlebih dahulu, yakni kesadaran seberapa banyak sih 1 itu, seberapa banyak sih 5 itu. Jadi anak tidak hanya sekedar menghafal urutan bilangan 1 sampai 10, tapi tidak paham bahwa setiap simbol-simbol itu mencerminkan jumlah tertentu. Sehingga tidak cukup mengajarkan matematika kepada anak ini hanya sekedar menghafalkan bilangan dari 1 sampai 10, ya. Karena ketika anak nanti diminta menghitung benda dan ternyata hitungannya tidak sesuai dengan jumlah bendanya, ini berarti kesadaran kuantitasnya masih belum terbangun pada benak anak. Bisa jadi selama ini anak hanya menghafal urutan bilangan 1, setelah 1 2, setelah 2 3, dan seterusnya. Tapi belum paham 1 itu seperti apa banyak barangnya, 2 itu seperti apa banyak barangnya, 3 itu seperti apa, 4, 5, dan seterusnya. Demikian pula apabila anak belum paham mana sih yang lebih banyak antara 3 dengan 5, mana sih yang lebih sedikit antara 4 dengan 7. Nah, apabila anak belum menguasai hal ini, tapi sudah menghafal urutan bilangan, berarti masih ada PR. Berarti menunjukkan bahwa kesadaran kuantitasnya masih belum terbangun. Lalu, bagaimanakah cara mengajarkan kesadaran kuantitas? Pertama, kenalkan simbol angka, mulai dari konsep 0, bahwa 0 itu adalah bendanya tidak ada, bisa dengan menyandingkan adanya angka-angka lain yang memiliki benda. Selanjutnya, yang kedua, ajarkanlah perbandingan. Di sini kita bisa mulai mengajarkan anak perbandingan dari ukuran dulu, antara besar dengan kecil, antara panjang dengan pendek, antara benda tinggi dengan benda yang rendah, dan seterusnya. Mengajarkan perbandingan pada anak bisa dimulai dari anak membandingkan 2 buah benda terlebih dahulu, kemudian nanti meningkat anak membandingkan 3 buah benda, terus membandingkan 5 buah benda. Kenalkan dalam latihan ini konsep lebih besar, lebih kecil, lebih panjang, lebih pendek, lebih tinggi, lebih rendah, dan seterusnya. Yang ketiga, lakukanlah aktivitas mengurutkan. Nah, setelah anak bisa membandingkan mana benda yang lebih besar dan mana yang lebih kecil dan seterusnya, ajaklah anak untuk mengurutkan benda berdasarkan ukuran. Misalnya ada 3 benda dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, kita minta anak mengurutkan dari yang kecil hingga yang paling besar, atau dari yang paling pendek hingga yang paling panjang. Ini juga dilakukan secara bertahap, mulai dari mengurutkan 3 buah benda yang berbeda ukuran atau berbeda panjangnya, baru nanti meningkat ke 5 buah benda, 5-5-nya berbeda ukuran. Kita ajak anak untuk mengurutkan dari benda yang terkecil ke yang terbesar, atau yang terpendek ke yang terpanjang, terus hingga 10 buah benda dengan berbeda-beda ukurannya. Nah, kemampuan membandingkan dan mengurutkan benda ini akan menjadi dasar anak memahami bahwa 1 itu lebih sedikit dibanding dengan 2, bahwa 3 lebih sedikit dibanding dengan 5, dan seterusnya. Yang keempat, libatkan multisensori anak saat belajar. Selalu kita ingatkan bahwa anak akan semakin mudah menangkap pelajaran
ketika belajarnya melibatkan panca indera. Dengan melihat, dengan memegang. Dengan demikian, si anak bisa merasakan perbedaan ukuran benda, bisa merasakan perbedaan beratnya satu benda dengan benda yang lainnya, sehingga diharapkan dengan ini anak akan menangkap pelajaran dan memahami konsep jumlah benda dari suatu simbol bilangan. Dan yang terakhir, aba wa ummah dan para pendidik hendaknya sabar dalam mengajari anak. Hargailah proses belajar anak. Jangan pernah berpikir anakku kok tidak bisa, anakku kok lambat, dan seterusnya. Bersyukurlah dengan pencapaian yang diperoleh. Alhamdulillah, Ananda sudah mulai mengenal bilangan, sudah mulai mengenal jumlah benda, dan seterusnya. Besok kita tingkatkan lagi, bisa membandingkan benda, bisa mengurutkan benda, bahkan bisa menjumlahkan antara sekelompok benda dengan sekelompok benda. Insya Allah, semoga Allah mudahkan. At-Tuqa. Meraih takwa dengan ilmu.